Oke, El Channel kembali lagi di Toyota Calya tipe G. Ya ini, tipe termahal. Ini barangnya ada di Auto dari Pecindilan. Untuk nomor telepon kontak marketingnya bisa dicek di kolom description. Harganya ini 161.550.000 yang manual. Kalau yang matic nambahnya 12.200.000. Mesinnya 1200 cc. Ini walaupun manual udah terdapat ABS ya, itu modulnya di situ. Tenaganya 88 PS, torsinya 11 kgm. Udah dapat peredam juga. Headlamp LED, fog lampnya masih halogen. Seinnya juga masih bolam. Velgnya seperti ini, two tone, pakai Campero Eco. Untuk profil bannya di situ 175/65 R14. Ground clearance-nya 18 cm, 180 mm. Ada tulisan Dual VVT-i. Spion sudah electric retract. Ada seinnya juga. Window line polos, antena di atas short pull. Untuk masuk belum ada akses smart key. Ini layout dari door trimnya. Untuk bahan full hard plastik, belum ada material empuk sama sekali. Di bawahnya ada speaker, bottle holder 2 dan door pocket. Banyak ya 2, kalau Avanza ada 3. Ini udah auto juga. Sisi driver auto down, tapi up-nya belum auto. Untuk kaca belakang, pembukaannya nah menyisakan sedikit segitu. Headrest fix, masih menyatu sama joknya. Joknya fabric, coraknya seperti itu. Pengaturannya manual tanpa head adjuster. Itu tangki bensinnya buka tutupnya dari situ. Buka aja sih tutupnya manual. Ini tuas buka kap mesin. Ini transmisinya manual. Ada tahap penyimpanan di sini. Materialnya udah plastik, belum nyisa stop, masih kunci tusuk. Electric mirror sama electric retractnya dari situ. Ini juga masih hard plastik. Full hard plastik semua. Untuk bunyi klakson, nah kayak gitu. Kita coba masuk. Ini ya kuncinya ya. Seperti ini, menyatu sama remote. Backlightnya amber. Kita coba aja start up kondisi jendela kebuka. Seperti itu. Kemudian untuk suara mesin, nah kayak gitu ya. Kemudian ini untuk speedometer seperti ini, dan ini ada displaynya MID gitu, ada trip A, trip B, average, ini jarak, ini indikator eco, total odo 21 kilo. Nah, nih ada indikator fog lamp juga. Seperti ini untuk pengaturan jam yang satunya. Ini tuas wiper sudah intermittent. Ini tuas headlamp dengan fog lamp terintegrasi dan belum auto juga. Untuk pengaturan setir di sini dia masih fix. Jadi saya cari tuasnya emang nggak ada nih. Masih fix dia. Ini ada audio steering switch di kiri, tapi di kanan ini masih polos. Kemudian untuk airbag sisi driver di sini ada 2 di mobil ini. Ini center konsolnya, ini hard plastik. Kemudian ini layar multimedianya seperti ini. Ada pengaturan di sini, ini tombol home-nya seperti ini. Nih ada USB, disk, radio, mirip kayak punya Avanza ya. Ini ada aplikasinya di sini. Nah ini iPod, aux, phone, AV off. Ini ada audio, Bluetooth. Untuk pengaturannya ada pengaturan display, picture, system. Nah ini general, regional, connectivity, user interface, pengaturan dual zone. Ini maksudnya untuk blower aja ya, bukan suhunya dual zone, AC dual zone, bukan itu. Pengaturan user interface, ada beep,
background, key illuminator, konektivitas, bluetooth, auto pairing. Nah ini untuk pengaturan dari sini. General, ini software, segala macam di sini. Regional, bahasa, sama time zone, zona waktu. Ya, tombol mute di sini juga. Kisi-kisi AC begini, tengahnya chrome. Ini tombol hazardnya dalam ya tombolnya. Ini ada tempat card holder, ini ada pengaturan suhu. Keras putarannya seperti itu, mantap jadinya ya, nggak lembek. Nah ini ada air circulation yang manual, transmisinya yang manual. Di sini juga, sini ada tempat penyimpanan. Kemudian di bawah sini ada power outlet 12 volt, dan di sini ada tempat penyimpanan nih. Modelnya kayak kebuka setengah gitu. Nah ini di sini. Kemudian ini ada park brake yang seperti tas transmisi, tombolnya chrome. Ini juga masih dilapis bahan fabric sama kayak joknya. Serta di sini ada armrest yang bisa diturunkan. Cuma ini karena masih diplastikin jadi kita nggak bisa turunin ya. Itu sebetulnya ada armrestnya bisa turunin. Nah ini motif joknya seperti ini. Ini airbag tulsi penumpang depan, masih plastik semua. Ini lacinya belum soft opening dan juga sudah plastik. Kisi-kisi AC dengan lingkaran chrome. Seat belt fix, hand grip fix, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror. Spion nggak ada dynamic view, atur sendiri. Lampu kabin, bolam, dan sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, sun visornya. Tapi hand grip udah nggak ada, adanya di sisi sana aja. Kita coba ke belakang. Ini di belakang seperti ini, full hard plastik sama semuanya, cuma ini ada dapat cup holder sama speaker. Door pocketnya udah nggak ada lagi. Nah ini pembukanya yang masih menyisakan, masih kepentok ya kalau mau keluarin tangan misalnya ngerokok gitu. Ini di dalam ada seat back pocket di sini. Ini juga sliding. Kalau sliding mantep loh, lega banget. Padahal ini udah paling mundur, masih misalnya segini. Ini seat back pocketnya, ada power outlet di situ 12 volt. Ini ada seat back pocket juga di sini. Seat belt fix, hand grip fix, air circulation ini arah semburan, ada yang kecil yang besar, tapi ini cuma ya air circulation, bukan double blower ya, jadi nggak ada freon yang masuk. Pengaturannya 3 tahap. Ini juga ada lagi arah semburannya, pengatur arah semburan. Hand grip juga ada, dapat sing di sisi sini. Terus sliding ya, bisa kelihatan ada bedanya. Headrest tiga-tiganya adjustable. Di sini juga adjustable semuanya. Dan sudah ISOFIX. Kita coba ke belakang. Ada toket dari ISOFIX, dan ini mantas tumble-nya dari sisi sini. Ada peringatannya. Coba masuk. Sini adalah tempat penyimpanan dengan pembatas di dalamnya, ada cup holder. Seat belt masih menonjol tapi udah 3 titik. Hand grip udah nggak ada. Itu jendelanya segitu. Untuk saya tinggi 180 ini masih menyisakan 3 jari bisa masuk masih di sini. Jadi masih lumayan mumpuni untuk orang dewasa. Di sini ada tempat penyimpanan juga. Sama persis seperti yang di sisi satunya, nggak dibedain. Seat beltnya di sini. Ini untuk housing seat belt penumpang tengah baris kedua. Seperti itu. Sekarang kita coba ke bagasi. Lampu kabin masih bolam. Rem belakang tromol. Ini penampilan secara keseluruhan dari belakang. Itu antena short pull, ada sedikit upper spoiler, ada washer, tapi belum ada rear defogger. Untungnya masih ada rear wiper. Lampu bolam, stop lampnya ada reflektor yang menyambung begitu. Tulisannya Calya, simbol tipenya G, ada tulisannya Astra Toyota.
Sensor parkir 2 di belakang. Kita coba buka. Pembukaannya masih manual dan belum ada kamera mundur di belakang sini. Lampu plat nomor juga masih kulam. Ada handle buat nutup. Nah ini, nggak ada tempat menyimpan apa-apa lagi ya. Ban serepnya di bawah. Ini headrestnya yang adjustable. Untuk ngelipet dari sini. Nah, pelipatannya penuh 100%, belum bisa separuh-separuh. Dan kalau untuk memperluas bagasi ini bisa ditambal ke depan begitu. Nah, jadi lebih luas lagi. Mantap. Ini kapasitas tangkinya 36 liter, ada rekomendasinya oktan 92. Tuh, belum ada katupnya. Ini sisi satunya bisa diwantas tambal juga dari sini. Pengaturan jok sisi penumpang depan juga masih manual, dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Nah, ini tempat penyimpanannya tadi. Sekarang udah kelihatan jelas. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Toyota Calya tipe G. Sekian. Oke, L Channel kembali lagi. Sesi kali ini adalah Calya tipe E. Tipe E ini ada standar sama nggak standar ya. Untuk yang standar itu tanpa ABS. Kalau mobil kita kali ini tesnya udah ada ABS-nya, jadi yang E biasa. Yang Matic itu cuma ada yang G ya. Untuk headlamp ini semua udah LED, semua varian. Tapi untuk tipe ini belum ada fog lamp-nya. Untuk mesin, kita coba buka dulu. Untuk mesin ini 1200 cc, 88 PS, torsi 11 kgm. Ini modul ABS-nya di sini sudah peredam. Velgnya untuk tipe E modelnya kayak begini dengan profil bannya 175/65 R14. Ground clearance 118 cm. Spion modelnya kayak gini. Belum electric track. Belum ada sein juga. Door handle modelnya begini tanpa smart key. Hard plastik semua ya. Power window auto down, tapi yang up nya belum auto. Kaca belakang, nah menyisakan segitu ya, belum rata. Di bawah situ ada tuas pembuka kap mesin, tuas pembuka tangki bensin di sana. Jok dapatnya fabric, headrestnya masih menyatu, belum bisa diatur, pengaturannya manual. Kuncinya modelnya kayak begini, remote sama kunci tusuknya jadi satu. Di sini bahan dashboard, head plastik, laci penyimpanan, kisi-kisi AC, electric mirror, belum electric track, laci penyimpanan lagi. Transmisi manual, belum ada footrest. Sekarang kita coba starter aja ya, mumpung di luar kondisi kaca terbuka. Nah, kayak gitu. Untuk bunyi mesin, untuk bunyi klakson, kayak gitu. Oke. Pengaturan setir di sini masih belum ada ya, dia masih belum tilt sama teleskopik, masih fix. Untuk odo ini MID, ada trip A trip B, rata-rata, range, indikator eco, modelnya kayak begitu desainnya. Setirnya juga seperti ini, belum ada audio steering switch. Ini tuas wipernya,
tuas headlamp, belum ada fog lamp juga. Di dalam sini yang ini hard plastik, ini model head unitnya seperti ini, masih ada input CD juga, dia ada touchscreen. Nih ya, tombol-tombolnya kayak gini. Ini ada inputnya USB di sini. Nih tombol hazard, tuas persneling, masuknya bunyinya kayak gitu ya. Suhu, fan speed, air circulation, power outlet, tempat penyimpanan. Nih rem tangannya yang model kayak tuas transmisi, tapi emang belum ada chrome. Di sini ada armrest, bisa diturunin, tapi karena ada plastik nggak bisa diturunin. Seatbelt fix, armrest fix, sun visor polos. Ada lampu. Ini juga masih belum ada dynamic view ya. Di sini bahannya kayak gitu modelnya. Dan ada laci, tapi belum soft opening. Ini ada tempat kartu juga. Kisi-kisi AC model kayak begini, bisa diatur. Tengahnya chrome. Kita coba ke belakang. Di belakang pembukaannya segini ya. Material hard plastik semua. Ada cup holder, speaker, power window. Door handle-nya hitam. Di depan pembukaannya segini. Ada speaker, 2 bottle holder sama door pocket. Nah, kita coba masuk. Di depan sini, ini kebetulan sliding. Tadi slidingnya paling maju. Nih ya, bisa kelihatan perbandingannya. Di belakang sini belum ada seat back pocket. Belum ada seat back pocketnya di sebelah sini. Ini masih ada power outlet juga. Seat belt di sini fix, hand grip fix. Pengaturan arah semburan besar kecil. Fan speed 3 tahap. Ini juga ada pengatur semburan. Ranger juga dapat sebelah sini. Headrestnya adjustable ya. Kiri kanan sama yang tengah juga dapat headrest, tapi belum ada armrest. Sudah ISOFIX juga. Dan untuk masuknya one touch tumble dari sini. Ada top tether dari ISOFIX ya. Di belakang sini, ini seatbeltnya untuk baris kedua. Dari situ keluarnya tetap dari sini ya. Tuh adalah cup holder, laci penyimpanan, seatbelt untuk penumpang baris ketiga, headrest dua-duanya adjustable, pelipatannya belum bisa 50-50, masih jadi satu. Ada lagi di sini cup holder sama tempat penyimpanan. Tingginya segini ya. Tuh. Ini desainnya secara keseluruhan dari belakang. Antena model short pole, belum ada upper spoiler sama HEMO stop lamp. Desain stop lampnya seperti ini, tapi sensor parkir udah ada 2 titik. Ini ya bolam ya. Ada knalpot di situ sama ban serep di bawahnya. Ini tulisan tipenya E. Udah dapat reflektor juga ya untuk tipe E. Kita buka bagasi, belum ada kamera mundur juga. Nih, kondisi bagasinya seperti ini. Untuk ngelipat ada tuas di sini. Nah, pelipatannya masih penuh. Ini bisa diangkat sebetulnya, cuma bangku depan terlalu sliding ke belakang jadi mentok ya. Sebenarnya bisa dijungkirin gitu ke depan. Untuk rem belakang tromol, yang depan cakram.
Tangki bensin ada rekomendasi oktan 92, kapasitas 36 liter. Batas tambal juga bisa dari sini. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan manual. Oke. Terima kasih sudah menonton sesi kali ini yang membahas Scania tipe E.